Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tengku Dwi Reski, nomor BP 2010712012. Saya merupakan mahasiswi semester 3 Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Pembuatan video ini merupakan rangka pemenuhan tugas yang diberikan pada mata kuliah Sejarah Indonesia tahun 1900 sampai 1945 yang diampu oleh Bapak Yudi Andoni, SSMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah jurnal sejarah yang ditulis oleh Dedi Irwanto dengan judul Malaysia dan Lambang Kekayaan Ekonomi Penguasa Lokal di Palembang tahun 1929 sampai 1942. Volume 13, nomor 1 dan diterbitkan pada April 2017. Oke, langsung ke pembahasannya. Yang pertama yaitu Uluan. Pedalaman Palembang secara politis dikenal dengan istilah wilayah Uluan sebagai sebuah dikotomis dari wilayah Iliran, ibu kota Palembang. Uluan Palembang dianggap wilayah taklukan dari penguasa di Iliran. Namun menariknya, Uluan merupakan tanah yang masih memiliki kekuatan otonom dan merdeka. Daerah otonom ini terpilah-pilah dan terpisahkan satu sama lain dalam bentuk pemerintahan kemargaan. Marga ini berbentuk sebuah wilayah yang lebih banyak ditentukan berdasarkan wilayah administrasi genealogis seketurunan. Wilayah Uluan Palembang dikuasai oleh elit-elit para orang besar dan orang kaya yang umumnya berasal dari satu kekuatan saja, yakni para pasirah. Mereka ditempatkan sebagai orang besar karena struktur politik dan orang kaya karena sistem ekonomi yang berbentuk sedemikian rupa. Sebagai orang besar, pasirah memiliki dua peranan dalam masyarakatnya, yakni sebagai kepala pemerintah, kedudukannya adalah pemimpin politik marga dan sebagai kepala adat, dan kedudukannya juga sebagai pemimpin sosial. Selanjutnya, mengenai Malaysia dan masyarakat Uluan. Kelesuhan ekonomi masa Malaysia berpengaruh juga di Karesidenan Palembang, terutama kondisi ekonomi masyarakat kota Palembang, di mana kehidupan diikuti kondisi keuangan yang sulit. Namun, untuk daerah Uluan Palembang, Malaysia dianggap berkah dan bukan bencana yang mematikan rakyat penghasil tanaman dagang di daerah Uluan Palembang. Keuntungan ekonomi masih dapat mereka petik dari hasil komoditas karet dan kopi. Meski menghantam perusahaan-perusahaan besar perkebunan milik Eropa, pertanian karet rakyat dan petani-petani besar lokal yang umumnya dimiliki keluarga pasirah mampu bertahan. Masa depresi ekonomi sepanjang tahun 1929 sampai 1933 justru semakin mendekatkan mereka dengan pasar dan berbagai institusi ekonomi modern lainnya. Kemudian dalam rentang waktu 1934 sampai 1936, pertanian karet rakyat di Uluan Palembang kembali menggeliat dengan adanya kupon karet yang mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli penduduk Uluan. Lambang kekayaan ekonomi masyarakat pasirah yaitu diantaranya ada pakaian. Para pasirah kemudian beradaptasi dengan penggunaan pakaian ala Eropa yang disebut pakaian Calvinis, pakaian jas dan dasi, celana panjang katun serta sepatu kulit jenis pantofel. Namun adopsi lambang berpakaian pasirah tidak digunakan dasi digantikan dengan kain songket yang dililitkan di kepala atau di pinggang yang disebut badong. Selanjutnya ada gelar dan regalia kepangkatan. Gelar adat warga pasirah diantaranya ada Suradilaga, Pawirakusuma, Kumarala-Ratu, Natadiraja, Mangku Alam, Mangku Bumi, dan lainnya. Selain gelar, pemberian tanda jasa juga dijadikan regalia lain sebagai pelengkap pakaian. Ada beberapa bentuk regalia yaitu diantaranya ada bintang kecil dan bintang besar. Yang ketiga ada pola makan. Perubahan dan pengenalan pola dari bentuk makan hidangan menggelegar duduk di atas tikar berganti menjadi pola makan Belanda yang dikenal sebagai rice table, rice, nasi, dan table, meja. Makanan di atas meja. Makanan prasmanan nasi dan lauk pauk di atas yang ditata lengkap dengan seluruh aksesoris seperti tempat lilin, celemek, penutup baju, dan lap. Konsumsinya juga berubah, diantaranya konsumsinya menjadi berlebih untuk kesenangan pribadi, seperti mobil dan telepon.
Sekian video dari saya. Terima kasih and have a nice day. Bye.